Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan segala karunia rohani dari sorga. Semoga kita semua senantiasa dikelilingi oleh kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, mari kita memulai saat teduh pagi ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, pencipta alam semesta beserta seluruh isinya, kami mengucap syukur ya Bapa atas perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang diperbaharui. Bapa, jikalau ada di antara saudara seiman kami yang sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami berdoa agar Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, serta memberikan pemulihan kepada seluruh tubuh. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang belum memiliki keturunan, kiranya Engkau membuka rahim-rahim yang tertutup dan memberkati dengan anak-anak yang perkasa di dalam Engkau. Kiranya mujizat-Mu terjadi dan memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah berat di dalam hidup mereka, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Bapa, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang menaruh iman dan pengharapannya di dalam Engkau. Berikanlah pertolongan dan jalan keluar, serta adakanlah perbuatan-perbuatan ajaib di dalam setiap permasalahan mereka. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu dan jawaban doa-doa kami. Sekarang tiba waktunya untuk kami memasuki saat teduh dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Sampaikanlah apa yang perlu kami dengarkan, dan berikanlah kami pikiran yang bersih dan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Nabi Yesaya mengatakan demikian dalam Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Dalam versi bahasa Inggrisnya, siapa yang dapat memahami pikiran Tuhan? Kata-kata ini kemudian dikutip oleh Paulus dan diberikan jawabannya dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pada zaman Nabi Yesaya, orang tidak dapat memahami pikiran Tuhan, kecuali Tuhan menyatakan kepadanya. Namun sekarang ini sudah berbeda, karena orang-orang percaya dikatakan memiliki pikiran Kristus. Jikalau kita ingin tahu seperti apakah pikiran Kristus, maka kita harus mempelajari kehidupan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Mari kita lihat satu persatu seperti apakah pikiran Kristus itu. Pikiran Kristus yang pertama adalah Dia mengetahui identitasnya. Markus 14 ayat 61-62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Tuhan Yesus mengerti benar siapa dirinya. Tidak pernah sekalipun dia meragukan identitasnya sebagai Mesias. Hal ini memberitahukan kita bahwa apabila kita memiliki pikiran Kristus, maka kita pasti mengetahui persis identitas kita di dalam Tuhan, yaitu sebagai anak-anak yang dikasihinya. Pikiran Kristus yang kedua adalah Dia mengetahui tujuan hidupnya. Yohanes 8 ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Tuhan Yesus mengetahui persis tujuan hidupnya di dunia ini,
yaitu untuk mati bagi keselamatan umat manusia. Tidak sekalipun ia berjalan keluar dari tujuan hidupnya, melainkan ia taat sampai menggenapi tujuan hidup itu. Jikalau kita memiliki pikiran Kristus, maka kita juga pasti mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Allah. Pikiran Kristus yang ketiga adalah dia menyadari penyertaan Allah. Yohanes 16 ayat 32, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Rahasia Tuhan Yesus bisa tetap kuat menjalani hidupnya adalah karena ia menyadari penyertaan Allah Bapa. Begitu juga halnya apabila kita menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita, maka kita akan bisa menjalani kehidupan kita meskipun ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Pikiran Kristus yang keempat adalah dia melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah di sepanjang kehidupannya. Demikian juga hendaknya kita selalu mencari dan melakukan kehendak Allah di sepanjang hidup kita, sebab itulah yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua selalu menjadikan Kristus sebagai teladan dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga yang kudus, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu pagi ini yang menguatkan, mengajarkan, dan mengubahkan kami. Bapa, bentuklah kami seturut kehendak-Mu dan pakailah kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di atas muka bumi ini. Kami berdoa membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan. Lindungilah kami terhadap hal-hal yang jahat dan cukupkanlah semua kebutuhan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami, yaitu berkat hujan awal dan hujan akhir. Berikanlah juga keamanan di seluruh wilayah Indonesia dan jauhkanlah kami dari bencana alam apapun. Berkati para pemimpin negeri ini dengan hikmat, pengertian, kejujuran, dan keberanian untuk memerintah Indonesia di dalam rasa takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.